Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di kelas virtual Bahasa Indonesia bersama Bu Firda Suryaning Tias dengan guru Bahasa Indonesia Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan berdoa kita diberi kemudahan oleh Allah dalam belajar maupun mengamalkan ilmu yang kita dapat nantinya. Jadi kita harus semangat, semangat, semangat. Dan jangan lupa jaga kesehatan agar belajarnya kita menjadi nyaman. Nah, hari ini kita akan belajar sebuah teks yang biasanya kalian didapatkan dari media sosial, biasa juga di koran, biasa juga di televisi maupun radio. Nah, kira-kira teks apa itu? Ya, adalah teks berita. Jadi, teks yang biasa di televisi ataupun media sosial yang berkaitan dengan isu-isu terhangat tersebut adalah teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang terkini dan bersifat faktual. Kenapa harus terkini? Ya, berita itu harus terhangat, atau isu-isu bukan isu-isu yang basi, tapi isu-isu tersebut yang hangat, yang menarik diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, kenapa harus faktual? Tentu berita itu harus faktual, tidak boleh berita itu mengada-ngada. Jadi, tidak mungkin ketika kita membuat sebuah teks atau sebuah redaksi berita, kita menggunakan asumsi kita sendiri. Itu sangat tidak boleh dan tidak ada di kaidah berita. Jadi, harus faktual. Oke. Pengertian ini sudah dipahami ya. Jadi, apa tadi pengertian teks berita? Nah, setelah pengertian, kita langsung ke ciri-ciri teks berita. Bagaimana sih ciri-ciri teks berita itu selain terdapat di media sosial, di TV, isu-isu terhangat, itu apa ciri-cirinya? Nah, yang pertama ciri-ciri teks berita adalah tadi ya, seperti yang di pengertian, faktual dan aktual. Faktual itu datanya berdasarkan kebenaran, dan aktual datanya harus terhangat, terkini. Isu-isunya bukan isu-isu yang sudah basi, tapi isu yang menarik, yang paling hangat sedang dibicarakan oleh masyarakat. Nah, dari faktual dan aktual yang sesuai pengertian tadi, turunlah bahwa berita itu harus bersifat objektif atau tidak boleh asumsi pribadi, bukan juga anggapan pribadi kita, pendapat pribadi itu bukan. Jadi, objektif itu data yang didapatkan bukan dari diri kita, akan tetapi data yang benar-benar faktual tadi kemudian kita tuliskan, kita tuangkan menjadi data yang objektif. Bukan ditambah-tambahkan, tapi sesuai dengan kenyataan. Jadi ada sinkronisasi ya. Kemudian yang ketiga, data yang disajikan itu asli, bukan rekayasa. Jadi, ketika kalian menemukan sebuah berita, misalnya Presiden Jokowi datang ke Semarang. Nah, setelah itu Presiden Jokowi menemui Bupati Karawang. Padahal datanya ke Semarang, tapi menemuinya Bupati Karawang. Iya, bisa saja, tapi yang ditemui sebenarnya adalah Bupati Demak. Berarti itu beritanya hoax atau asli? Hoax kan? Berarti ketika berita itu termasuk berita hoax, berarti artinya berita itu berita di titik-titik. Jadi apa? Beritanya dibuat-buat,
atau ya, oke. Nah, berita yang direkayasa itu dapat dikatakan berita hoax atau berita yang tidak valid. Nah, yang keempat, bahasa yang digunakan untuk berita haruslah bahasa yang baku atau bahasanya juga harus informatif. Mengapa harus baku? Karena teks berita itu merupakan teks yang kaitannya dengan hal-hal yang sangat penting. Jadi, bukan hal yang guyonan. Haruslah menggunakan bahasa dengan KBBI yang sesuai dengan KBBI. Apa itu KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, bahasa baku itu tolak ukurnya ada di KBBI. Jadi kalau kalian penasaran silahkan buka KBBI. Nah, lalu bahasa yang informatif itu yang bahasa bagaimana? Bahasa informatif itu artinya bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca. Jadi bukan bahasa yang berbelit-belit. Nah, sekarang coba tebak. Ada kalimat Presiden Jokowi ngomong kalau kota Semarang itu bersih. Nah, apakah kalimat tadi termasuk kata baku? Silakan dijawab. Nah, ketika ada kata-kata itu, tentunya itu bukan termasuk bahasa yang baku. Karena apa? Karena kata ngomong itu dalam KBBI itu yang benar adalah berbicara, menyampaikan, menuturkan, mengungkapkan, gitu. Jadi kalau ngomong itu bahasa-bahasa slang atau bahasa gaul. Aku mau ngomong ini loh. Nah, itu bahasa sehari-hari. Jadi tidak termasuk dalam bahasa berita. Jadi bahasa berita itu tidak ada dengan kata aku, gue, lo, itu tidak ada. Kecuali itu cerpen, beda lagi. Nah, karena bahasa berita ini termasuk bahasa non-fiksi atau bahasa yang harus ilmiah, jadi tolak ukurnya di kata baku. Informatif artinya apa? Tidak berbelit-belit. Misalnya kalimat seperti ini. Presiden Jokowi menyampaikan COVID-19 itu sangat berbahaya. Karena sangat berbahaya itu, sehingga Presiden Jokowi menyampaikan haruslah hati-hati, haruslah memakai ini, haruslah memakai itu. Informatif, tapi apakah itu efektif? Tidak. Informatif itu boleh ya, memang informatif, cuma informatif itu harus efektif juga. Kalau haruslah ini, haruslah itu, siapa yang paham? Nggak ada yang paham, berarti informasinya kurang lengkap. Nah, yang terakhir, data yang didapatkan harus data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan data yang abal-abal. Nih, tadi sudah ada kaitannya dengan informatif. Karena informatif itulah data yang harus didapatkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan, walaupun informasinya itu didapatkan dari siapapun gitu. Nah, apa itu pengertian informatif? Silakan dijawab. Nah, jadi setelah kalian mendapatkan informatif, haruslah mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid. Kalau tidak valid, ya jangan dijadikan ini berita, karena itu berbahaya, akan menyerang redakturnya sendiri gitu. Jadi kalau kalian membuat berita, misalnya tsunami di Aceh kurang lebih 8, skala Richter, yang benar 6,4, berarti itu valid tidak? Ayo dijawab ya, valid atau tidak? Nah, tidak valid. Sama dengan halnya ketika kalian mendapatkan berita Menteri A melakukan korupsi sejumlah sekian. Ketika kalian ditanya dapat berita dari mana? Tidak tahu. Valid tidak? Apakah berita yang disampaikan dengan kata tidak tahu itu valid? Kalian tahu jawabannya. Jadi, yang valid adalah ketika berita tersebut, saya mendapatkan berita ini dari KPK dengan asumsi begini, itu baru siapa yang menyampaikan, baru data itu valid.
Nah, selanjutnya setelah 5 ciri-ciri tadi, apa saja ciri-ciri? Sebutkan ciri-ciri yang ketiga dan kelima. Oke. Nah, setelah 5 ciri-ciri yang kalian pahami tadi, kita akan ke jenis-jenis berita. Ciri-cirinya sudah tahu, jadi jenis-jenisnya harus tahu. Ada 2 jenis berita. Yang pertama strike news dan yang kedua future. Strike news ini berita langsung. Berita ini biasanya hanya menginformasikan berita penting atau informasi penting saja. Dan biasanya di awal itu terdapat adik simbanya. Adik simba apa? Nanti kita bahas ya. Nah, begitu. Jadi, ketika kalian mendapatkan strike news, itu berita ini harus merupakan berita yang terkini atau terhangat. Jadi bukan berita yang sudah lama kemudian diangkat lagi, itu bukan. Nah, jadi strike news ini merupakan berita yang disajikan dengan isu terkini atau terhangat yang untuk menginformasikan ke seluruh pembaca atau ke pendengar atau penikmat berita. Jadi strike ini adalah berita langsung. Nah, contohnya apa yang sedang hangat? Yaitu COVID-19. Virus COVID-19 mulai meningkat. Atau virus COVID-19 yang bagaimana? Itu yang sedang hangat saat ini adalah COVID-19. Kemudian sekolah diliburkan hingga Januari. Ini masih menjadi simpang siur, jadi masih menjadi isu-isu yang hangat untuk dibahas. Dan pembaca pun tertarik untuk, ya apa benar ini sampai Januari, apa bagaimana yang COVID-nya, sampai berapa ini korbannya, begitu. Jadi itu adalah ranah berita-berita yang hangat. Yang kedua adalah future. Nah, future ini, berita ini biasanya adalah berita yang dia hanya memberikan informasi sekaligus menghibur, mendidik, menggugah simpati dan empati kita. Jadi ketika kita membaca berita itu, kita jadi oh iya. Jadi kita bisa terdidik dengan berita tersebut. Kita bisa menjadi lebih seperti itu. Nah, jadi kalau future ini lebih ke arah maknanya, muatannya itu bagaimana. Misalnya contohnya nih, Atta Halilintar menjadi YouTuber sukses. Nah, ini kan berarti mendidik kita, meyakinkan kita bagaimana sih menjadi YouTuber sukses. Karena contohnya ada di Atta. Contoh yang lainnya, cara pembuatan tahu wale dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Bagi kita yang ingin meningkatkan perekonomian, mesti kan bertanya-tanya. Jadi terhibur, jadi dapat teryakinkan, oh tahu wale ternyata bisa membuat perekonomian kita bertambah, seperti itu. Jadi bedakan antara future dan strike. Jadi apakah bagaimana perbedaan strike news dan future news? Nah, karena tadi sudah membahas adik simba, jadi kita langsung ke unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu juga berkaitan dengan ciri-ciri berita tadi. Bagaimana kalian mendapatkan itu, bagaimana menjelaskan itu, ada di kaitannya di unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ada, kalau disingkat menjadi adik simba. A. Apa peristiwa yang terjadi? Di mana tempat peristiwa itu terjadi? K. Kapan waktu peristiwa itu terjadi? Adik C. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Mengapa alasan peristiwa itu bisa terjadi? Terakhir adalah bagaimana. Bagaimana proses atau cara peristiwa itu bisa terjadi. Mudah kan? Apa tadi? Kalau kita singkat 6 ya. Nah, itulah ketika kita membuat teks berita, patokannya ada 6 itu. Jadi harus jelas.
kalian tidak bisa membuat teks berita yang rumpang. Jadi tidak ada waktunya, tidak ada tempatnya, tidak ada bagaimana kejadiannya, atau kalian hanya mengambil 3 unsur saja. Itu sangat tidak bisa, karena itu nanti akan menimbulkan pertanyaan dari para pembaca atau para pendengar berita. Oke? Nah, tadi yang pertama pengertian sudah, kemudian ciri-ciri sudah, unsur sudah, jenis-jenis berita sudah. Nah, yang sekarang kita ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks berita itu ada 5. Nah, yang pertama menggunakan kata baku. Kata baku apa tadi? Di ciri-ciri teks berita. Nah, kata baku ini nanti akan kaitannya kata tersebut sesuai dengan KBBI atau sesuai dengan standar Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tadi bukan bahasa yang slang atau bukan bahasa gaul atau bukan bahasa sehari-hari yang biasa kita pakai. Ya boleh bahasa sehari-hari kalau kecuali kita memakai bahasa ilmiah terus setiap hari, kan nggak mungkin. Jadi bahasa itu adalah bahasa ilmiah atau bahasa non-fiksi. Nah, contohnya apa Bu? Kalau kata baku itu apotik, yang benar adalah apotek. Kalian bisa membandingkan dari kata apoteker, bukan apotiker, ya kan nanti jadi kiper. Nah, yang kedua contohnya lagi adalah praktik, bukan praktek. Kalian bandingkan atau bayangkan dengan kata praktikum, bukan praktekum. Praktekum apa? Ya. Yang ketiga contohnya apa lagi ya? Mentaati, itu salah. Yang benar adalah menaati. Karena apa? Kata yang ada kata imbuhannya KTSP tadi contohnya mentaati, taat. Awalnya T kan? Nah, itu harus luruh. Jadi menaati, mengkonsumsi, jadinya harus mengonsumsi. Tuh kata baku ya. Nah, yang kedua menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Jangan terus mikir kalimat langsung. Oh, kalimat langsung itu dibicarakan langsung di TV, kalimat tidak langsung itu melalui koran. Bukan begitu. Jadi kalau kalimat langsung itu biasanya ada tanda apa? Ya, harus ada tanda petiknya. Jadi kalimat langsung itu harus ada tanda petiknya. Nah, kalau kalimat tidak langsung berarti tidak ada apanya, tidak ada tanda petiknya. Oke. Nah, jadi kalau kalimat langsung itu biasanya itu ditandai dengan tanda petik. Sedangkan kalimat tidak langsung itu biasanya ditandai dengan kata bahwa. Kalau kalimat langsung itu biasanya tanda petik, terus kata-kata yang disampaikan itu apa? Tutup dengan tanda petik, terus ada kata-kata biasanya. Tutur Hermawan. Tutur siapa gitu. Ucap siapa gitu. Tapi biasanya tutur kalau dalam bahasa berita. Nah, kalau yang kalimat tidak langsung itu biasanya itu tidak ada tanda petiknya, biasanya langsung gini. Dini hari Firda menyampaikan bahwa PR dihapus. Enggak, bercanda. Itu berarti hoax ya. Nah, jadi seperti itu, ada kata-kata Firda menyampaikan bahwa COVID-19 semakin meningkat. Bahwa. Nah, itu biasanya adalah ciri dari kalimat tidak langsung. Paham ya? Nah, yang ketiga, bahasa yang digunakan itu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental itu ya memang berkaitan dengan diri kita. Jadi reaksi dari diri kita itu ketika melihat apa yang kita lihat itu bagaimana? Apakah senang, apakah sedih, apakah kagum, apakah bagaimana? Nah, itu. Jadi kaitannya dengan
bahasa baku tadi, ketika kita memberikan kata kerja mental harus menggunakan juga kata baku. Nah, fokus ke kata kerja mental ya. Kata kerja mental itu reaksi dari perasaan kita. Jadi ketika kita melihat sesuatu yang indah seperti gunung, mengagumi. Nah, mengagumi itulah contoh kata kerja mental. Misalnya juga Firda mengagumi gedung DPRD dan mengagumi kerja Dewan Rakyatnya juga. Tuh, berarti kata kerja mental. Kemudian yang menunjukkan ketidaksenangan. Masyarakat menolak UU tentang omnibus. Itu menolak. Itu kata kerja. Kata kerja itu ada kerjaannya kita. Oh, kita menolak. Oh, kita mengagumi gitu. Ada benar-benar ada tindakannya gitu. Nah, yang keempat ada kata keterangan waktu dan tempat. Kata keterangan waktu dan tempat ini berkaitan dengan unsur di mana dan kapan. Jadi berkaitan dengan tadi apa? Ada berapa unsur-unsur berita dan apa saja. Nah, salah duanya ada di sini ya. Di mana dan kapan. Jadi, untuk menjawab waktu itu kapan, untuk menjawab tempat itu di mana peristiwa itu terjadi dan kapan peristiwa itu terjadi. Misalnya upacara Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2020 yang akan dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Surabaya. Berarti itu ada dua unsur. Apa saja? Di mana dan kapan. Di mananya itu yang menunjukkan kata di mana apa, yang menunjukkan kata kapan itu apa. Dijawab ya. Nah, kemudian yang kelima ada kata kerja kronologis. Kata kerja kronologis atau kata kerja temporal atau penjumlahan. Kata kerja kronologis atau temporal itu yang bagaimana, Bu? Nah, temporal ini atau kronologis ini menjelaskan mengenai bagaimana sih peristiwa ini bisa terjadi. Berarti berkaitan dengan juga unsur-unsur berita, yaitu apa atau bagaimana? Jawab. Nah, itu. Jadi ketika kalian mencari bagaimana terjadinya, kronologinya itu bagaimana sih sebenarnya, Bu? Silakan dicari. Misalnya COVID-19 itu muncul di Indonesia, kronologinya itu bagaimana? Berarti kita harus menggunakan kata kerja dijawab. Nah, begitu ya. Jadi ya. Nah, simpulannya ada di sini. Oh ya, sebelum simpulan masih kurang satu lagi. Struktur teks berita. Ketinggalan ya. Struktur teks berita itu ada 3. Struktur teks berita itu ada 3. Apa saja, Bu Firda? Nah, yang pertama, kalian bisa jelaskan melalui segitiga. Segitiga terbalik, bentuknya gini, set. Mancep. Nah, gitu. Nah, segitiga terbalik. Dari atas, yang paling atas itu adalah lead atau kepala berita. Yang bawah adalah tubuh berita, yang paling bawah adalah ekor. Biasa, yang paling belakang adalah ekor kan. Nah, jadi ada 3 ini digambarkan melalui segitiga terbalik. Mulai dari lead atau kepala berita. Ini biasanya berisikan tentang pokok atau inti dari berita itu apa. Ya, berkaitan dengan judul juga. Judul terus sama pengantar-pengantarnya itu. Yang kedua ada tubuh berita. Tubuh berita itu berarti penjelasan dari pokok itu tadi apa. Misalnya COVID-19, berarti penjelasannya itu bagaimana. Pasien COVID-19, lebih spesifiknya pasien COVID-19, berarti nanti penjelasannya berapa yang terinfeksi, berapa yang ODP, berapa yang PDP, berapa yang sudah meninggal. Jadi begitu. Itu nanti ada di tubuh berita. Yang pertama tadi apa? Yang kedua apa? Nah, yang ketiga ada ekor berita.
ekor ini biasanya nanti akan berisikan tentang penutup atau sumber-sumber berita itu dari mana, atau lebih ke penutup berita itu bagaimana. Jadi biasanya sumber ini didapatkan dari ini, begitu. Nah, jadi ada berapa? Ada berapa struktur teks berita dan apa saja? Berikan pengertiannya secara ringkas. Nah, oke. Simpulannya mulai dari pengertian, kemudian ciri, kemudian jenis, kemudian unsur, kemudian kaidah, dan terakhir adalah struktur teks berita. Silakan kalian baca dari sini. Silakan dibaca. Silakan ditulis rangkumannya. Silakan dibaca berulang-ulang kalau tidak paham, dan silakan tanyakan apabila tidak paham. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa pertanyaan dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.